Nova Arianto malu dengan kekalahan Indonesia U17 dari Australia. PSSI ungkap reaksi Jai Idzes saat ban kapten jatuh ke Asnawi. Bangga, Erick Thohir apresiasi Indonesia lolos ke Piala Asia. Penyerang Liga Belanda akan putuskan masa depan di Timnas Indonesia. PSSI jelaskan alasan Jai Idzes dan Tom Hai tak perlu trial di Timnas Senior. Sintayong kritik strategi buang waktu Australia di laga U17. Nova Arianto mengaku malu dengan hasil pertandingan yang diraih timnya meski tetap bersyukur atas 1 poin yang membawa mereka lolos ke putaran final. Ia menyadari bahwa hasil ini tidak memuaskan, namun menegaskan bahwa itu adalah kenyataan yang harus diterima dengan lapang dada. Nova menjelaskan bahwa timnya menerima informasi bahwa hasil imbang sudah cukup untuk memastikan mereka lolos ke tahap berikutnya. Kabar tersebut mereka dengar saat pertandingan masih berlangsung di babak pertama, dan meskipun demikian, Nova merasa hasil ini tetap di bawah ekspektasinya sebagai pelatih. Nova mengungkapkan keinginannya untuk melihat penampilan yang lebih baik dari timnya, terutama dalam laga penting seperti ini. Ia merasa malu karena gagal memberikan hasil yang maksimal bagi pendukung tim yang telah berharap lebih. Rasa malu itu muncul dari harapannya untuk bisa menyuguhkan pertandingan yang lebih memuaskan dan menggembirakan. Namun di sisi lain Nova menunjukkan sikap optimistis. Ia melihat 1 poin yang didapat sebagai langkah signifikan menuju babak final, dan ia mengingatkan akan pentingnya rasa syukur atas capaian ini. Meskipun belum sesuai harapan, Nova tetap percaya bahwa timnya akan terus berkembang dan berjanji akan tampil lebih baik di babak final mendatang. Sebagai pelatih, Nova juga menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi permainan tim guna memperbaiki kekurangan yang ada. Ia berharap para pemain menyadari pentingnya peningkatan performa dan komitmen, terutama saat bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya di putaran final. Nova yakin bahwa perjalanan ini baru awal bagi timnya. Ia optimis bahwa dengan kerja keras dan pembenahan, mereka akan mampu tampil lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik bagi pendukung mereka di babak final nanti. Dalam sebuah podcast bersama Exco PSSI Arya Sinulinga, Sumarji membahas peran kapten Timnas Indonesia. Arya mengajukan pertanyaan terkait pergantian kapten dari Jai Idzes ke Asnawi Mangkualam, sebuah keputusan yang menurutnya mengejutkan. Sumarji pun mengakui ikut bertanya-tanya mengenai alasan di balik keputusan ini. Menanggapi pertanyaan tersebut, Sumarji menjelaskan bahwa pergantian kapten adalah bagian dari taktik dan strategi pelatih Sintayong. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan teknis dan strategis adalah hak penuh pelatih, tanpa intervensi dari pihak lain. Sumarji memastikan bahwa penentuan posisi Asnawi, baik sebagai pemain maupun kapten, murni ditentukan oleh pelatih dan bukan atas permintaan pribadi Asnawi. Sumarji pun memuji sikap Asnawi yang sangat mendukung persaingan sehat di dalam tim. Menurutnya, Asnawi menunjukkan jiwa kompetitif dan sportif yang membawa dampak positif pada tim. Ia menilai bahwa Asnawi ingin setiap posisi diisi oleh pemain terbaik, sehingga mampu meningkatkan kekuatan dan kohesi tim secara keseluruhan. Selanjutnya, Arya menanyakan tentang reaksi Jai Idzes terkait pergantian kapten ini, apakah ia merasa tersinggung atau kecewa. Sumarji menjawab bahwa ia telah berbicara langsung dengan Jai, dan Jai ternyata tidak merasa keberatan sama sekali. Bahkan, Jai dengan sikap dewasa dan jiwa kepemimpinannya, memberikan kesempatan kepada Asnawi untuk memimpin tim. Menunjukkan kedewasaan dan sikapnya yang menghargai rekan satu tim. Sumarji juga mengungkapkan pandangannya mengenai jiwa nasionalisme Jai Idzes yang dianggapnya sangat kuat. Ia memuji dedikasi Jai yang menurutnya sangat tulus untuk Timnas Indonesia. Dalam pandangan Sumarji, loyalitas dan kecintaan Jai pada Indonesia sangat mendalam, seolah-olah di dalam dada Jai tertanam warna merah putih yang melambangkan semangat kebangsaan. Timnas Indonesia U17 berhasil melangkah ke putaran final Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu dari 5 tim peringkat kedua terbaik. Melalui akun Instagramnya, Erick mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjuangan dan dedikasi para pemain muda dalam mengharumkan nama Indonesia. Erick menyatakan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang lolosnya Timnas U17 ke Piala Asia, tetapi juga menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia U17.
Menurut Erik, jalan menuju Piala Dunia memang masih panjang, tetapi langkah besar telah diambil, dan kini timnas harus terus berjuang untuk bisa masuk ke dalam 8 tim terbaik di Piala Asia U17 2025. Sebagai catatan penting, Erik juga menyoroti bahwa Qatar, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, otomatis sudah lolos ke turnamen tersebut. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk mengisi satu dari slot Asia yang tersisa, sehingga setiap pertandingan di putaran final Piala Asia akan menjadi sangat krusial. Erik berharap para pemain bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Optimisme Erik bukan hanya sekadar harapan. Ia menegaskan bahwa dukungan PSSI akan terus hadir, baik dari segi persiapan maupun fasilitas, untuk memaksimalkan potensi para pemain muda ini. Erik berharap keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagi talenta muda lainnya untuk mengembangkan diri dan mengejar prestasi internasional, serta menjadi motivasi bagi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Dalam pesannya, Erik mengajak para pemain untuk tetap fokus dan mengingat bahwa perjuangan belum berakhir. Ia berharap mereka dapat menunjukkan performa terbaik di putaran final Piala Asia U17, karena prestasi di ajang ini bisa membuka pintu menuju panggung dunia. Menurutnya, lolos ke Piala Dunia U17 akan menjadi pencapaian besar yang akan membawa kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Emiliano Jonathan tengah mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Meski opsi ini cukup menarik baginya, ia belum membuat keputusan akhir. Emiliano mengungkapkan bahwa keputusan besar ini perlu ia diskusikan lebih dahulu dengan keluarganya, yang dukungannya ia anggap sangat penting. Menurut Emiliano, langkah awal dalam mempertimbangkan keputusan ini adalah berdiskusi dengan keluarga. Ia menegaskan bahwa masukan dari mereka akan sangat membantu dalam memutuskan masa depannya di dunia sepak bola internasional. Ia memahami bahwa bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya soal kesempatan bermain, tetapi juga tentang bagaimana dukungan keluarga akan memberinya semangat untuk mengambil keputusan yang tepat. Emiliano sendiri mengakui bahwa sepak bola di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Ia merasa bahwa antusiasme dan fanatisme yang tinggi dari para pendukung membuat membela timnas Indonesia menjadi pengalaman yang luar biasa. Menurutnya, peluang ini tidak bisa diabaikan begitu saja, dan kemungkinan untuk membela di skuad Garuda menjadi sesuatu yang membanggakan. Namun, Emiliano menegaskan bahwa ia membutuhkan waktu lebih untuk merenungkan keputusannya ini. Baginya, kesempatan ini bukan hanya menggiurkan, tetapi juga penuh tantangan yang membutuhkan pemikiran matang. Ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar siap secara mental dan fisik jika nantinya bergabung dengan timnas Indonesia. Arya Sinulinga menjawab pertanyaan netizen mengenai proses trial untuk pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas. Ia menjelaskan bahwa pemain-pemain seperti Jai Idzes, Ragnar Oratmangun dan Kelvin Verdong tidak perlu melalui proses trial sebelum dinaturalisasi. Arya menegaskan bahwa timnas memiliki tim talent scouting yang bertugas memantau kemampuan para pemain profesional keturunan. Menurut Arya, tim scouting sudah memiliki informasi yang cukup untuk menilai apakah seorang pemain layak bergabung dengan timnas atau tidak. Ia menambahkan bahwa melihat performa pemain di klubnya sudah cukup untuk menentukan siapa yang layak diambil tanpa perlu menjalani trial. Arya menekankan bahwa trial hanya dilakukan untuk pemain keturunan yang diproyeksikan bergabung dengan tim junior seperti U16 atau U17. Jika pemain tersebut masih muda dan akan masuk ke tim junior, barulah mereka harus melalui proses trial untuk memastikan kualitasnya sesuai kebutuhan tim. Dalam konteks pemain senior atau yang sudah bermain di level profesional, Arya memastikan bahwa cukup dengan memantau performa mereka di klub sudah memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas mereka. Hal ini berbeda dengan pemain junior yang biasanya belum memiliki banyak pengalaman di level kompetisi tinggi. Sintayong baru-baru ini mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap strategi mengulur waktu. Ia merasa bahwa taktik ini merusak nilai-nilai fair play dalam sepak bola. Menurut Sin, tindakan seperti ini tidak memberikan contoh baik bagi pemain muda yang seharusnya belajar dari pertandingan dengan sportivitas tinggi. Ketidaksukaan Sin terhadap strategi mengulur waktu sebenarnya sudah muncul sejak lama. Di Piala AFF U19 2022, ia juga merasakan kekecewaan saat Thailand dan Vietnam menggunakan taktik serupa.
Sin yang menyaksikan pertandingan kedua tim tersebut mengungkapkan rasa kecewanya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia membagikan cuplikan pertandingan dan mempertanyakan apakah strategi tersebut mencerminkan nilai fair play yang diharapkan dalam olahraga. Bagi Sin, taktik seperti ini tidak hanya mengganggu permainan tetapi juga memberi dampak negatif pada perkembangan pemain muda. Ia merasa bahwa pemain muda seharusnya diberikan contoh yang positif, bukan diajarkan untuk mengulur waktu demi keuntungan tim. Tindakan semacam ini, menurutnya, dapat menghambat pembelajaran pemain muda yang seharusnya berkembang dengan nilai-nilai kejujuran dan sportivitas. Sebagai seorang pelatih, Sintayong berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas dalam timnya. Ia percaya bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan yang diraih dengan cara yang jujur. Menurut Sin, mengulur waktu bukanlah cara yang pantas dalam sepak bola, dan ia ingin setiap tim bermain dengan integritas. Mengedepankan kualitas permainan alih-alih taktik yang tidak sportif, Sin berharap insiden-insiden seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ia ingin semua orang yang terlibat dalam dunia sepak bola, baik pemain maupun pelatih, untuk lebih menyadari pentingnya sportivitas. Menurutnya, fair play adalah fondasi penting dalam sepak bola yang harus dijunjung tinggi, dan ia yakin bahwa kejujuran dalam bermain memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan kemenangannya.